guys, ketemu lagi di channel Ustadzah Nasana. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal tes seleksi P3K. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, soal-soal ini selalu muncul dalam tes seleksi P3K. Mari kita belajar tips-tips cara menjawab soal P3K berikut ini. Berdasarkan pengalaman tes saya kemarin, itu waktunya itu 90 menit, berarti 1 jam lebih. Di sini soalnya itu terdiri dari kemampuan manajerial, kemampuan sosiokultural, kemampuan integritas, kemampuan teknis. Yang paling banyak itu soalnya itu berada di kemampuan manajerial dan kemampuan teknis sebanyak 40 soal. Oke, lanjut. Mari kita masuk ke soal pertama, yaitu rencana usaha kelompok RUK adalah jawabannya adalah pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang dan spesifik. E. Yaitu rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Nah, menurut kalian apa ini guys? Jawabannya, rencana usaha kelompok. Oke, yang lebih masuk jawabannya itu adalah yang B. Tips menjawabnya adalah cari soal yang cari jawaban yang maksudnya itu lebih mirip ke soal seperti ini. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama. Di sini ada kata-kata bersama dan juga ada kata-kata seluruh anggota kelompok. Kata kuncinya ini kan sesuai dengan yang kata kunci yang ada di soal. Oke, sekarang masuk ke nomor 2. Nomor 2, Koperasi Unit Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani KUD maupun non-KUD ke petani melalui titik-titik A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL. C. Kepala desa. D. Dinas Pertanian, dan E. BRI. Di sini itu di soalnya itu dikatakan koperasi unit desa. Koperasi. Di sini ada kata kuncinya koperasi. Berarti jawabannya itu harus juga mengandung kata kunci koperasi. Di sini yang jawabannya juga mengandung kata kunci koperasi, yaitu ada pada jawaban A. Tempat pelayanan koperasi atau PPK. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appropriation atau partisipasi dalam hal ini mempunyai antiproses. Jawabannya A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Yang E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Ingat, kata kuncinya adalah untuk mencari jawaban yang benar, kalian harus mencari kata kunci di soal. Di sini kata kunci di soal adalah rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA. Apa sih PRA? Yaitu Participatory Rural Appropriation. Berarti participatory ini bahasa Indonesianya apa sih guys? Yaitu partisipasi. Berarti kalian harus mencari jawaban yang mengandung kata kunci partisipasi.
yaitu jawabannya di pilihan jawaban yang A, yaitu pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Sekarang kita ke nomor 4. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. Yang B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. Yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Yang D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Dan yang E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Nah, menurut kalian ini jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Kita menjawabnya kembali lagi ke kata kunci di soal, guys. Di kata kunci di soal disebutkan bahwa penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah fase perencanaan. Berarti kalian harus mencari jawaban yang mengandung kata-kata perencanaan atau rencana. Oke, jawaban yang benar yaitu berada pada jawaban pilihan ganda yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Baik, kita masuk ke nomor 5. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa kecuali. Ada kata-kata kecuali, berarti kalian harus mencari jawaban yang salah di antara 5 pilihan ganda jawaban yang ada di nomor 5. Yang A, disusun 1 tahun sekali. Yang B, melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. Yang C, dipandu tim petani pemandu. Yang D, hanya mencakup sumber daya manusia. Yang E, hanya mencakup sumber daya alam. PRA, kita kembali ke kata kunci PRA. Apa sih guys PRA itu? PRA itu berkaitan dengan participatory rural appropriation, yaitu mengenai pembangunan pedesaan yang ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Kita mulai dari jawaban yang E, hanya mencakup sumber daya alam. Benar. Yang D, hanya mencakup sumber daya manusia. Benar. Yang C, dipandu tim petani pemandu. Benar, karena berkaitan dengan pembangunan pedesaan setempat ya guys. Yang D, yaitu melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. Nah, ini benar, karena pembangunan pedesaan itu harus melibatkan kelompok tani setempat, dusun, dan juga berbagai lembaga ekonomi yang ada di pedesaan tersebut. Yang C, yang A itu adalah yang salah, karena disusun 1 tahun sekali. Gak mungkin dong guys, pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu ditentukan hanya 1 tahun sekali. Nomor 6, tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. Yang C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. Yang D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. Dan yang E. Pengumpulan dan analisis data primer. Menurut kalian jawabannya yang mana nih guys? Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi penyusunan nih guys. Biasanya kalau kita menyusun suatu kepanitiaan itu dimulai dari apa dulu? Yaitu jawabannya yang benar adalah yang B. Dimulai dari pembentukan tim dulu, terus baru peninjauan lapangan. Nomor 7, program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali. Nah, program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut. Ada kata-kata kecuali guys. Berarti di sini carilah jawaban yang salah di antara 5 jawaban pilihan ganda yang ada di nomor 7. Yang A,
memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian. Yang B, adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. Yang C, disusun secara mandatori. Yang D, tertulis. Yang E, keterbatasan dana. Jawabannya nomor 7, yang benar adalah yang A, memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian. Nomor 8, berikut merupakan alur penyusunan program BPP, kecuali pilihan gandanya adalah A, proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. Yang B, desa atau kelompok tani menyampaikan TRA. Yang C, data yang terkumpul diolah di BIPP. D, hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Dan yang E, hasil olahan disampaikan hanya ke kecamatan. Jawaban yang benar nomor 8 adalah yang A, benar. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. Biasanya guys, pengalamanku dulu mengikuti tes seleksi P3K itu biasanya jawaban yang benar itu nggak tahu apa aku ngasal atau enggak ya guys, tapi benar jawaban yang aku pilih itu jawaban yang paling panjang dari pilihan jawaban yang lain. Itu yang aku pilih sepengalamanku waktu mengikuti tes P3K. Oke, yang nomor 9, urutan gambaran isi program penyuluhan adalah A, pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. B, pendahuluan, masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. C, pendahuluan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, masalah. D, pendahuluan, cara mencapai tujuan, masalah, tujuan kegiatan. Dan yang E, pendahuluan, perencanaan, tujuan kegiatan, dan cara mencapai tujuan. Jawaban dari nomor 9 yang benar betul adalah jawaban yang A, pendahuluan, tujuan, kegiatan, masalah, dan cara mencapai tujuan. Nomor 10, berikut merupakan fungsi subsistem penyuluhan pertanian. Kecuali, kalau ada kata kecuali guys, silakan pilih jawaban yang salah dari pilihan ganda jawaban A, B, C, D, dan E di nomor 10. Pilihan gandanya yang A adalah memfasilitasi proses pembelajaran petani. B, menganalisis umpan balik dari petani. C, mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D, mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Dan E, memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Ya, di nomor 10 jawabannya yang benar adalah yang D, mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Oke guys, nanti kita lanjut lagi membahas soal tes P3K untuk teknis, karena kita lanjutkan di part 2. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa nantinya menjawab soal P3K untuk gelombang 2 tahun 2024 dengan benar. Oke guys.